sejahtera bagi kita semua. Ya. Yang saya hormati seluruh semuanya, jajarannya dan rekan-rekan dari Dinas Media Cetak dan Elektronik yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan perintah undang-undang, ya, pada hari ini saya akan melaksanakan ya eksekusi pembukaan pintu ya dengan perkara nomor 13 garing PN garing titik PDT garing eksekusi garing 2023 garing PNSKT untuk nomor 87 garing PDT garing titik G garing 2019 garing PNSKT untuk nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT Semarang Junto nomor 1950 kasasi garing PDT garing 2022 yang pada saat ini perintah undang-undang saya akan bacakan. Saya perintahkan kepada saudara jurusita untuk membacakan perintah undang-undang. Penetapan nomor 13 garing titik PDT garing X garing 2023 garing PNSKT Jo nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus telah membaca permohonan pelaksanaan eksekusi perkara nomor 13 garing titik PDT garing X garing 2023 garing PNSKT Jo nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022 tertanggal 19 April 2024 yang diajukan oleh Sigit Nugroho Sudibianto SHMH advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Hukum Keraton Surakarta Adiwirat berdomisili hukum di Kamandungan Keraton Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama 1. Nyonya BRA Salindri Kusumo 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Kusino 3. Nona BRAY Lungayu 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputro dan 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Salindra yang dalam hal ini disebut sebagai para pemohon eksekusi dalam perkara antara 1. Nyonya BRA Salindri Kusumo 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Rusino 3. Nona BRAY Lungayu 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputra 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Sailendra melawan 1. Sampean dalem ingkang sinuwun anjing susunan Pakuwono 13 KKI 2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 3. Tuan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Raja sebagai para termohon eksekusi membaca pula putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Juli 2020 nomor 87 garing PDTG garing 2019 PNSKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dalam eksepsi menerima eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi garing tergugat konvensi tidak dapat diterima dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya perkara ini kepada para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi yang sampai saat ini sejumlah Rp1.980.000. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Januari 2021 nomor 545 garing PDT
garing 2020 PT SMG yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari para pemohon banding semula para penggugat. Maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT tanggal 3 Juni 2020. Para pembanding semula para penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam menghadap banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2022 nomor 1950K garing PDT garing 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. 1. Nyonya BLA Salim Kusumo. 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Sino. 3. Nona BRAY Lungayu. 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputra. 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Salindra tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 545 garing PDT garing 2020 PT SMB tanggal 12 Januari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87 PDTG 2019 tanggal 3 Juni 2020. Mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat konvensi untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. 3. Menghukum akibat perbuatan melawan hukum tergugat untuk mengganti seluruh kerugian material maupun non material yang ditimbulkan karena perbuatannya secara tunai dan seketika sebagai berikut. Kerugian material terhadap perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Kemudian ISKS Pakubuwono 12 selaku tergugat secara sewenang-wenang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan tindakan membentuk dan menetapkan badan baru, membuat dan menertibkan surat keputusan baru, melakukan penggembokan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat studi kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti. Juga membuat laporan kepolisian, maka para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Kerugian non material terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka telah menimbulkan kerugian imaterial yaitu kehilangan wibawa para pengageng dan Keraton Surakarta Hadiningrat berdasarkan unggah-ungguh paham akan tata krama dan angger-angger garing ogran dalam kurung segala peraturan adat Keraton Surakarta Hadiningrat yang kemudian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000. 4. Memerintahkan tergugat untuk membuka kembali pintu utama Polri Kamandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat garing tradisi Keraton Surakarta, juga kegiatan penelitian, pusat studi pendidikan dan kebudayaan, kunjungan kebudayaan, juga pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya. 5. Menghukum turut tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara Akbo. 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, perset, dan kasasi.
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi garing tergugat konvensi. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum permohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. 4. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2023 nomor 1006 PK garing PDT garing 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali sampaian dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakubunan 13 tanggal B tersebut. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. 5. Penetapan amanah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus tanggal 18 September 2023 nomor 13 garing pen.pdt garing X garing 2023 garing PNSKT Ju nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Ju nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Ju nomor 1950K garing PDT garing 2020 6. Berita acara amaneh nomor 13 garing pen.pdt garing X garing 2023 garing PNSKT Ju nomor 87 PDTG garing 2019 garing PNSKT Ju nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Ju nomor 1950K garing PDT garing 2020 tanggal 9 Oktober 2023. 7. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 249 garing PDT BTH garing 2023 garing PNSKT tanggal 26 Maret 2024 dalam perkara antara Tuan SISKS Pakubunan 13 sebagai pelawan Nyonya BRA Salindri Kusumo dan kawan-kawan sebagai para terlawan, dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Tuan KDPH Panembahan Agung Tejowan sebagai para turut terlawan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, dalam provisi menolak provisi pelawan untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi terlawan 1 sampai dengan 5 dan turut terlawan 1 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar. Menolak perlawanan pelawan, menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp717.500. Menimbang bahwa perkara perdata nomor 249 garing PDT.BTH garing 2023 SKT yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Maret 2024, di mana dalam amar putusannya menolak perlawanan pelawan karenanya waktu yang diberikan kepada permohonan eksekusi dalam melakukan upaya perlawanan sudah dipandang cukup. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus telah memberikan kesempatan garing waktu yang cukup kepada para termohon eksekusi berupa teguran amaneh sebagaimana berita acara amaneh nomor 13 garing pen.pdt garing X garing 2023 garing PNSKT Ju nomor 87 PDTG garing 2019 garing PNSKT Ju nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Ju nomor 1950K garing PDT garing 2022 tanggal 9 Oktober 2023. Namun hingga saat ini termohon eksekusi belum memenuhi garing mentaati bunyi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor
87/PDTG/2019 Ju nomor 545/PDT/2020 PT SMG Ju nomor 1950K/PDT/2022 secara sukarela. Menimbang bahwa permohonan pemohon eksekusi sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan, baik itu menurut undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat dikabulkan. Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1 Agustus atau jika ia berhalangan menunjuk penggantinya yang sah dengan disertai 2 orang saksi untuk membuka kembali pintu utama Polri Kamandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat dari tradisi Keraton Surakarta, juga kegiatan penelitian, pusat studi pendidikan dan kebudayaan, kunjungan kebudayaan, juga pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3. Membebankan segala biaya yang timbul sebagai akibat semua ini kepada pemohon. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 3 Juli 2024 Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Dr. Heni Remira Handayani SH. Demikian perintah eksekusi telah dikabulkan. Amin. Terima kasih kepada saudara Jurisita serta telah membacakan perintah undang-undang. Ya, dengan demikian secara real ini saya akan laksanakan pada hari ini untuk rekan-rekan dari media cetak dan elektronik. Ya. Terima kasih juga telah hadir dalam pelaksanaan eksekusi pembukaan pintu ya, demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.